Halo semuanya, balik lagi sama aku Afif. Dan kali ini Mimin akan ceritakan seluruh alur cerita anime 100 Men. Tetapi jika ada kesalahan dalam alur ceritanya mohon dimaafkan. Sebelum memulai ceritanya ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama langsung saja kita bahas ceritanya. Cerita diawali dengan Yotsuya yang sedang berada di sekolahan. Dan ia sangat bosan dan tidak memiliki teman. Yang membuatnya senang hanya bermain game. Hingga suatu hari Yotsuya dan teman kelasnya, Shindou dan Hakozaki dipindahkan ke sebuah dunia mitologi. Sesampainya di dunia baru tersebut, mereka bertiga bertemu dengan Game Master yang memiliki wajah setengah. Dalam pertemuannya, Grandmaster memberikan sebuah quest atau misi dengan batas waktu. Untuk memudahkan mereka menjalankan misi, Shindou dan Hakozaki mendapatkan karakter sebagai wizard dan warrior. Sementara itu, Yotsuya malah mendapatkan karakter sebagai seorang petani. Tentu saja keputusan Game Master ini sangat mengejutkan Shindou dan Hakozaki. Walau begitu, Yotsuya menerima dirinya sebagai petani dan menjalani hidupnya. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan para goblin. Mereka pun terlibat pertarungan. Dan Yotsuya mati dalam pertarungan. Akan tetapi Yotsuya kembali hidup lagi. Dikarenakan selagi mereka bertiga tidak mati semua, mereka akan hidup kembali setelah 30 detik. Dan pada akhirnya mereka semua berhasil mengalahkan para goblin. Setelah berhasil mengalahkan para goblin, tiba-tiba muncul raksasa yang berhasil memakan Shindou. Karena Yotsuya berpikir tak dapat mengalahkan raksasa tersebut, Yotsuya dan Hakozaki lari, namun tangan Hakozaki dimakan monster dan tak bisa beregenerasi. Mereka berdua pun pergi ke desa sambil berpikir bagaimana menyelamatkan Shindou yang sudah dimakan raksasa. Kepala desa tersebut juga memberikan quest untuk mengalahkan raksasa troll tersebut. Alur cerita berikutnya, Yotsuya pergi menyendiri untuk menaikkan rangnya, yaitu dengan melawan goblin di hutan. Dan membiarkan Hakozaki di desa supaya ia aman. Namun ternyata raksasa troll menyerang desa dan membuat Hakozaki mati. Yotsuya sangat khawatir dan ia berusaha melawan raksasa troll walaupun levelnya belum cukup. Di tengah pertarungannya dengan raksasa troll, Yotsuya bertemu goblin dan berhasil menyerangnya, membuatnya berhasil naik pangkat. Dan ia bukan petani lagi melainkan menjadi koki. Dan Yotsuya mendapatkan senjata koki, yaitu sebuah pisau. Lalu Yotsuya membedah perut raksasa troll tersebut, yang membuat Shindou dan Hakozaki hidup kembali. Singkat cerita, mereka berhasil mengalahkan monster troll, dan Game Master menemui mereka. Karena mereka berhasil menyelesaikan misi, Yotsuya menanyakan langkah ke-10 setelah quest. Game Master memberikan gambaran visual bahwa itu yang akan terjadi di dunia kalian. Sangkai! Ikuze! Dan mereka kembali ke dunia mereka dan berada di kelas. Waktu jam masih sama sebelum mereka pindah ke dunia lain. Shindou mengatakan bahwa mungkin beberapa minggu lagi tahap quest selanjutnya akan dimulai. Kemudian Game Master menelpon Yotsuya untuk melakukan quest berikutnya, yaitu merayu seorang gadis. Dan untuk menemuinya, ternyata gadis yang dituju sedang dibully di dalam toilet wanita. Yotsuya bergegas menyelamatkannya dan menghancurkan handphone para pembuli tersebut. Gadis yang diselamatkan Yotsuya bernama Yuka. Ternyata Game Master ingin menjadikannya player keempat dan Yuka mendapatkan karakter penyihir panas. Karena player sudah 4 orang, ada peraturan baru lagi bagi mereka.
Jika mereka mati, angka kehidupannya yang mulanya 30 detik menjadi 40 detik. Hari berganti. Mereka kembali berhadapan dengan monster. Kali ini monster lipan yang dapat mengeluarkan banyak anak, dan membuat Yotsuya dan yang lainnya kewalahan. Namun berkat kerjasama mereka, mereka dapat mengalahkan lipan tersebut dan mereka naik level. Kali ini mereka akan menuju Rado Dorbo. Karena perjalanannya sangat jauh, mereka berempat mencari kendaraan seperti kuda. Namun di tengah perjalanan mereka diserang oleh para bandit. Ketika Yotsuya menyerang untuk perlindungan diri, rangnya berkurang karena dilarang melukai manusia oleh Game Master. Karena mereka berempat tak ingin levelnya berkurang, mereka pun kabur. Akan tetapi salah satu dari mereka berhasil ditangkap oleh para bandit, yaitu Shindou. Yotsuya hanya ingin menyelesaikan case-nya dan tak menolong Shindou. Hakozaki dan Yuka pun ingin menolong Shindou, namun mereka berdua juga tertangkap oleh para bandit. Scan berpindah ke Yotsuya. Kali ini ia naik level lagi dan berubah menjadi penyihir. Setelah bertambah level, ia pergi ke tempat turnamen untuk mendapatkan kuda. Namun dalam pertandingan, Ksatria Kafel mengalahkannya, dan sekaligus mengajari Yotsuya cara menggunakan pedang. Singkat cerita, Yotsuya meminta bantuan Kafel dan para prajuritnya untuk menyelamatkan teman-temannya yang ditawan oleh bandit. Kafel dan prajuritnya pun menyerang para bandit, hingga para bandit kewalahan dan mengeluarkan monster Berserker. Monster ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan tenaga yang sangat kuat. Namun berkat kerjasama Yotsuya dan Kafel, mereka berhasil mengalahkannya, sekaligus membebaskan Shindou dan yang lainnya. Karena Kafel sangat suka membelah makhluk hidup, ia menawarkan diri untuk ikut mengawal mereka sampai Rado Dorbo, dengan syarat bahwa ia akan melatih mereka berpedang. Kafel sangat senang melatih mereka berempat. Mereka semua pun melanjutkan perjalanannya ke Rado Dorbo. Di tengah perjalanan mereka melihat warga sipil yang diserang monster serigala. Hakozaki dan Yotsuya menyelamatkan mereka dengan membunuh monster serigala yang menyerang warga sipil. Ternyata warga sipil itu adalah tahanan. Orang murtad pemuja rahasia Arteros. Para tentara Deok akan membawa mereka ke Rado Dorbo untuk dieksekusi. Yotsuya dan yang lainnya berpikir apakah ini sebuah quest dari Game Master untuk menyelamatkan warga sipil tersebut. Yotsuya masih memikirkan akan hal itu. Mereka semua pun pergi bersama untuk sampai di Rado Dorbo. Namun wakil komandan tentara kerajaan Deok menjebak Yotsuya dan yang lainnya dalam sebuah gua. Di dalam gua tersebut penuh dengan rintangan dan jebakan. Karena Yotsuya tak berhati-hati, ia terjatuh dalam lubang dan menyuruh yang lainnya untuk maju meninggalkannya dan melaju duluan. Shindou dan yang lainnya pun meninggalkan Yotsuya. Namun mereka juga dihadang monster Gargoyle. Monster ini adalah monster buatan, bisa dibilang seperti mumi. Dalam pertarungan ini, Kafel sangat bersemangat ingin menebas monster Gargoyle. Pertarungan pun terjadi di mana Kafel dan Shindou harus berhasil mengalahkannya supaya bisa keluar dari tempat tersebut. Namun Kafel terkena serangan Gargoyle dan membuatnya jatuh ke dalam air. Singkat cerita, Shindou berhasil naik level dan memiliki pedang untuk menyerang monster Gargoyle. Dengan kecerdikan dan keahliannya, monster Gargoyle berhasil dikalahkan oleh Shindou. Yotsuya berhasil menyusul Shindou dan yang lainnya, dan berusaha menyelamatkan Kafel yang terjatuh dalam sungai. Yotsuya berhasil menutup luka Kafel dengan kekuatan sihirnya, yaitu metabolisme, atau bisa dibilang menutup dan memperbaiki tubuh Kafel. Mereka semua pun menyusun rencana untuk mengejar tentara Deok yang membawa napidana tersebut. Singkat cerita, rencana Yotsuya dan yang lainnya berhasil untuk membunuh para tentara kerajaan Deok yang menjebak mereka, sekaligus membebaskan narapidana pemuja Arteros.
Mereka semua pun sampai di Rado Dorbo. Ternyata quest dari Game Master adalah membawa kepala tentara Deok dan diserahkan kepada pihak berwajib daerah tersebut. Karena tentara dan kerajaan Deok bertujuan untuk memperluas kekuasaan mereka dengan membunuh para pemuja Arteros dan menjajah negeri lain. Karena pengawalan Kahvel sudah selesai, mereka pun berpisah. Kali ini quest dari Game Master adalah menjelajahi peta, di mana Yotsuya, Shindou, Yuka, Hakozaki harus berpisah dan berpencar untuk menjelahi petanya. Dan ternyata salju turun di tempat tersebut, di mana mereka harus membuat badan mereka hangat supaya tidak membeku. Di scan ini Yotsuya dihadang monster salju, di mana ia harus berhadapan dengannya. Yotsuka pun berhasil mengalahkannya dengan mudah, hingga ia jatuh ke dalam lubang. Scan berpindah ke Hakozaki, di mana ia kedinginan akibat terkena salju dan ia terbaring lemah dan mati. Begitu juga dengan Shindou, ia juga mati. Namun dikala waktu sudah mepet, Yuka berhasil menyelesaikan quest mereka dan berhasil menghidupkan Shindou dan yang lainnya. Karena berhasil menyelesaikan quest, Yuka dikasih satu pernyataan untuk Game Master jawab. Kemudian Yuka menanyakan apakah dunia ini virtual seperti yang ada di game. Master menjawab bahwa dunia ini adalah paralel, di mana manusia di dunia ini juga nyata. Yotsuya mengalami penyesalan yang sangat dalam, karena ia pernah membunuh tentara kerajaan Deok waktu menyelamatkan para narapidana. Karena misi selesai, mereka semua kembali ke dunia mereka. Namun di sisi lain Yotsuya masih memendam rasa penyesalan karena telah membunuh seseorang di dunia paralel tersebut. Singkat cerita, Game Master menemui Yotsuya. Kali ini Game Master berwujud seperti anak kecil dan menanyakan bagaimana perasaannya setelah membunuh seseorang. Yotsuya merasa bersalah. Selain itu, Game Master menemui Yotsuya untuk merekrut player baru. Game Master mengajak Yotsuya ke restoran China dan menunggu player baru. Player baru ini bernama Tori. Ia akan melakukan pembunuhan terhadap pengedar narkoba. Karena Game Master mengetahui masa depan, ia menceritakan hal itu kepada Yotsuya. Yotsuya pun bergegas menggagalkan pembunuhan bandar narkoba. Karena Yotsuya tahu bahwa Tori sedang ditipu. Mereka pun terlibat pertarungan satu sama lain hingga pada akhirnya polisi datang dan mereka semua bubar. Akankah mereka berhasil menyelamatkan dunia mereka? Kita tunggu alur cerita berikutnya. Saya Mimin yang cantik undur diri. Dan sampai jumpa di next episode.